Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya nama Mahmudi, Kepala Desa Lempuyang, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Saya cintai adik-adik mahasiswa UNES yang magang di Desa Lempuyang, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi sehat, baik sehat badan, jasmani dan rohani. Adik-adik yang saya cintai, secara singkat atau profil Desa Lempuyang secara singkat akan saya sampaikan. Untuk secara singkat, Lempuyang itu dulunya hanya ada 2 orang yang istilahnya orang Jawa itu disebut cikal bakal atau medanya. Yang laki-laki namanya Mbah Badung dan yang perempuan itu namanya Mbah Ratu Randukun. Nah, asal mula Desa Lempuyang karena beliau berdua itu istilahnya mencari obat yang berkaitan dengan tanaman lempuyang. Nah, waktu mencari obat atau menanam obat itu kebetulan ketemu sama wali. Nah, orang Jawa bilang bulan. Akhirnya diberi nama Desa Lempuyang. Memang Desa Lempuyang ini desa titik berat pada pertanian, karena penghasilan bisa dikategorikan 75% itu dari sumber pertanian, yang 25% itu dari perkebunan dan UMKM. Mayoritas penduduknya memang bekerja di pertanian, mayoritas. Jadi hampir bisa dikategorikan sumber ekonomi utama Desa Lempuyang itu dan perekonomian yang ditunjang dengan perkebunan dan UMKM. Perkebunan yang ada di pertanian yang ada dan perkebunan yang ada yang meliputi perkebunan itu hanya tanaman padi dan sedikit MT3 itu sedikit, tidak semuanya itu bisa ditanami kacang hijau. Untuk perkebunan itu mayoritas jambu air, yang ciri khas jambu gelang dan tanaman pisang. Kalau yang berusaha di UMKM itu meliputi produk-produk seperti pembuatan keripik pisang, terus pembuatan roti, pembuatan roti kering dan macam-macam lainnya. Karena yang laku di pasaran itulah yang dikerjakan UMKM yang ada di Desa Lempuyang. Nah, dari sosial kemasyarakatan, mayoritas penduduk Desa Lempuyang beragama Islam. Jadi 100% Islam, tidak ada non Islam gitu. Dan untuk jumlah penduduk memang Desa Lempuyang itu hanya desa yang jumlahnya kecil, hanya terdiri dari 4 RT 12 RT. Jumlah keseluruhan untuk yang DPT sekitar 1.400 yang punya pilih, dan jumlah keseluruhan dari balita sampai lansia kurang lebih 2.100. Itu jumlah keseluruhan penduduk. Lanjut untuk masalah yang sering kita hadapi dalam melaksanakan atau menjaga kesehatan di warga. Kita memang setiap bulan kita anggarkan baik untuk yang menjadi petugas ataupun yang kita menjadi sasaran. Yang menjadi petugas jelas itu kader-kader posyandu atau pos lansia atau pos remaja yang ada di desa kami, Desa Lempuyang. Sasarannya siapa? Sasarannya yang posyandu balita, jelas itu balita yang di bawah 5 tahun. Dan kita anggarkan satu balita setiap kali pemeriksaan 10.000 rupiah untuk membeli
tambahan ataupun makanan ringan ya untuk balita sama untuk remaja juga sama 10.000 per satu orang, lansia juga sama. Prasarana yang kita punya untuk Desa Lempuyang itu, selain kita membentuk tempat atau pos-pos yandu, kita juga punya PKD yang yang setiap 1 minggu 2-3 kali ditempati bidan desa. Nah, jadi kita memang kalau istilahnya periksa yang sifatnya ringan, kita tidak langsung ke puskesmas ataupun ke tempat kesehatan lainnya. Soal pendidikan, memang pendidikan yang ada di Desa Lempuyang itu kita kategorikan sesuai dengan usia yang masih berusia wajib belajar itu ya sama desa-desa lainnya, jenjangnya sampai ke universitas. Kalau kita golongkan dari segi kelompok umur, mayoritas itu masih berijazah SD, terutama yang usianya itu kurang lebih 35 ke atas, itu mayoritas SD. Mungkin kalau di persentase bisa sekitar 60% SD, terus 20% SMP, terus mungkin SMA 10%, sarjana 10%. Itulah kondisi pendidikan yang ada di warga yang ada di Desa Lempuyang. Dalam kegiatan kemasyarakatan, kita selalu melibatkan warga. Jadi alhamdulillah di sini kalau ada acara yang dikelola desa, mungkin bisa dikategorikan hampir 80-90% ikut. Nah, itu acara yang diagendakan oleh desa. Kalau yang dijadwalkan karena sering berbenturan dengan pekerjaan, ya banyak juga yang ikut. Di antaranya adalah Gernas, itu masih banyak yang ikut. Nah, agenda yang di desa 17-an sedekah bumi atau lain-lainnya itu rata-rata 80% ikut warga, karena kita memang berusaha untuk guyub rukun bersama-sama mengikuti kegiatan yang sifatnya positif. Karena apa? Untuk menjaga silaturahmi dan kerukunan warga. Kenapa Desa Lempuyang disebut desa olahraga? Sedikit banyak ceritanya ini keterkaitannya dengan prestasi yang ada di Lempuyang, khususnya warga Desa Lempuyang. Sering warga Desa Lempuyang itu mewakili event-event yang sifatnya kejuaraan daerah ataupun kejuaraan tingkat provinsi. Dan kebetulan salah satu warga kami, warga Desa Lempuyang, Mas Iran At-Takim itu pelatih hoki, ketua hoki Kabupaten Demak. Dia juga wasit hoki nasional internasional. Seringnya ada kegiatan di Desa Lempuyang, kegiatan olahraga, maka dari kawan-kawan itu mengambil Lempuyang Desa Olahraga. Tidak hanya hoki, sering ada event jalan santai, maraton, 10K, ataupun pertandingan lainnya. Itulah kenapa Desa Lempuyang disebut atau punya latar belakang desa olahraga. Jadi secara singkat, itulah gambaran Desa Lempuyang yang sementara ini atau pada saat ini saya pimpin selaku kepala desa. Terima kasih dari mas-mas dan mbak-mbak yang cantik dan ganteng untuk melakukan kegiatan atau tugas dari kampus untuk magang di Desa Lempuyang. Demikian secara singkat profil Desa Lempuyang. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Inam Ataki, Ketua Komunitas Olahraga Lembuyang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program, beberapa potensi-potensi yang ada di Desa Lembuyang. Baik, saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini bahwasanya di Desa Lembuyang itu ada yang namanya Komunitas Olahraga Desa Lembuyang. Itu menaungi dari beberapa cabang olahraga, di antaranya ada hoki, ada pencaksilat, ada sepak bola, ada futsal, ada voli, ada atletik, ada sepak takraw, dan di mana olahraga tersebut berkembang di Desa Lembuyang. Dan untuk potensi unggulan yang ada di Desa Lembuyang itu adalah dari olahraga hoki, yang mana bibit-bibit atlet dari Kabupaten Demak 50% bagian dari pemuda-pemudi Desa Lembuyang, yang mana sudah mewakili sampai ke tingkat nasional dan beberapa juga sampai ke tingkat internasional dan penugasan sampai ke tingkat internasional. Kurang lebihnya itu ada gambaran di beberapa cabang olahraga yang lain juga, dan ini masih tahap pengembangan. Untuk pencaksilat, hari ini Desa Lembuyang menjadi tempat untuk latihan bersama se-Kabupaten Demak, dan untuk bola voli juga masih tahap pengembangan, untuk futsal juga masih tahap pengembangan, dan untuk beberapa cabang olahraga lainnya juga masih tahap pengembangan, dikarenakan pembangunan GOR yang masih dalam tahap proses untuk finishing, yang mana dipastikan ataupun diharapkan nanti bisa selesai di tahun ini, dan harapannya program yang sudah ada ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan maksimal, dan menggali potensi-potensi yang ada di Desa Lembuyang. Oke ya, di Lembuyang juga terdapat beberapa usaha ataupun sport industri yang berkembang di Desa Lembuyang. Di antaranya ada beberapa program unggulan yang diproduksi langsung oleh salah satu inovator yang ada di Desa Lembuyang. Di antaranya ada stick hoki, ada perlengkapan olahraga tradisional, dan harapannya nanti ke depan kalau memang dalam kita melaksanakan pengembangan desa, melaksanakan program-program desa, di mana nanti akan kita wujudkan sebagai sport tourism ataupun sport-sport untuk kejuaraan, dan menjadikan Lembuyang lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi, menjadi tuan rumah dalam cabang olahraga untuk mengadakan sebuah kejuaraan. Dan harapan dari teman-teman warga Desa Lembuyang dengan adanya tim KKN atau tim magang dari UNES dapat membantu untuk meningkatkan potensi, untuk meningkatkan kemajuan yang ada di Desa Lembuyang. Mungkin itu sedikit dari saya, perwakilan dari Komunitas Olahraga Desa Lembuyang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.